Hai, kalian tahu nggak sih soal manga Kaoruhana Warintasaku atau The Fragrant Flower Blooming Dignity yang sempat ramai dibahas beberapa bulan lalu, yang juga katanya bakal dapat adaptasi anime pada tanggal 5 Juli 2025. Jadi sebenarnya ini anime itu nyeritain tentang apa sih? Emang sebagus itu kah sampai segitu ramainya? Jadi manga ini tuh manga yang rilis sekitar Oktober 2021 lalu dan ditulis oleh mangaka Sakami Kami. Manga ini tuh fokus pada kisah antara Waguri Kaoruko dan Rintaro Sumugi, di mana Kaoruko sekolah di sekolah Kikyo dan Rintaro di sekolah Chidori. Kedua murid di sana itu beneran berbanding kebalik banget. Para murid di sekolah Kikyo itu adalah murid sekolah khusus cewek, di mana para murid itu kebanyakan tuh anak pinter, cantik, dan baik-baik gitu loh. Terus di si Chidori itu isinya tuh kayak anak laki-laki yang nakal gitu. Ya karena itu tuh banyak banget perselisihan yang terjadi antara dua sekolah ini. Nah, tanpa spoiler, biar aku ceritain sedikit ya. Cerita ini tuh ya soal gadis ceria kalau si Kaoruko yang awalnya berteman dengan Rintaro yang dianggap menakutkan. Jadi pada awal mulanya, Rintaro ini sering bantu orang tua dia yang punya toko kue dan suatu hari di situ dia ketemu sama Kaoruko. Ya dan ya setelah berbagai hal yang terjadi, ternyata mereka berdua menemukan bahwa mereka berdua sekolah di sekolah Kikyo dan Chidori yang bermusuhan. Dan tentu saja di awal mereka berusaha buat nyembunyiin pertemanan mereka, sampai akhirnya diketahui oleh tiga teman Rintaro ini dan sahabat Kaoruko. Dan dari situlah berbagai masalah akan muncul. Tapi ya manga ini nggak sesimpel itu. Dari manga ini kita bisa melihat bagaimana Kaoruko sang gadis ceria ternyata nggak seceria itu, dan Ritaro yang katanya menakutkan juga nggak semenakutkan itu. Selain dua karakter utama ini, kita nanti juga akan diperlihatkan backstory karakter lainnya dan juga development semuanya. Seperti kayak apa alasan kenapa Rintaro punya penampilan yang kayak preman gitu, dan fakta kalau misalnya pertemuan mereka di tokonya orang tua Rintaro itu bukan pertemuan pertama mereka. Dan juga tentang persahabatan persahabatan setiap karakternya di sana yang beneran menurutku beneran bagus banget. Jadi ya manga ini tuh benar-benar aku merekomendasiin karena memang sebagus ini. Untuk genre utamanya itu romance dan drama. Cuma tenang aja, di sini sama sekali nggak ada drama yang bertele-tele karena semua karakter di sini selalu mencoba untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain. Lalu untuk demografinya sendiri, ini manga tuh manga shounen ya. Cuma kalau pendapatku pribadi, walau manga shounen, manga ini tetap cocok buat dibaca mau cowok mau ataupun cewek. Karena dari segi story memang bagus banget dan penceritaannya itu mirip-mirip kayak shoujo, tapi masih kerasa shounen ya. Jadi kurasa pasti semua orang bisa enjoy aja baca ini. Overall, ini manga bakal aku kasih rating pribadiku itu 8,9/10. Karena dari segi gimana pun ini tuh memang bagus. Art, cerita, karakter development, emang udah bagus menurutku. Jadi sangat rekomendasi buat kalian semua buat coba baca ataupun nonton animenya pada bulan Juli nanti. Walau waktu pertama kali baca manganya tuh aku sempat ngedrop dikit di awal-awal karena aku ngerasa agak boring di awal. Tapi setelah ini mulai nge-hype, akhirnya aku coba buat baca ulang lagi dari awal. Dan ternyata memang seseru itu, begitu kayak sekitar pertengahan sampai chapter terbaru tuh memang seseru itu. Jadi kalau saranku kalian kalau misalnya kalian ngerasa bosan di awal, coba kalian nonton dulu atau baca manganya dulu sampai pertengahan cerita dulu, baru kalian tentuin mau drop atau enggak. Karena ini beneran bagus kalau kataku.